Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muzakir Bastiawan, NPM 10221124 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi apa saja yang saya dapat dalam mata kuliah Pendidikan Agama pertemuan 1 sampai pertemuan 6 dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Ma'rifatul Rasul. Definisi Rasul yang pertama terdapat secara bahasa, yaitu artinya utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain, secara bahasa disebut Rasul. Sedangkan dalam istilah, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia, sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Rasul diutus sebagai yang pertama ialah pembawa risalah dari Allah, di mana ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia. Lalu yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu, Rasul diambil dari manusia. Sekiranya ia diambil dari malaikat, tentu manusia tidak akan mampu meneladaninya. Orang kafir pun tidak mau beriman karena Rasul berasal dari kalangan manusia. Tanda-tanda kerasulan ialah yang pertama memiliki sifat asasi sebagai seorang Rasul, yang dengan itu ia layak menjadi orang yang menerima kehormatan amanah dari Allah. Sifat-sifat itu lebih pada kredibilitas moral dan kemampuan intelektual, yaitu seperti sidik atau jujur, amanah, tablik atau menyampaikan, fatonah atau pintar. Di samping itu, terdapat sifat-sifat pendukung yang lainnya. Lalu yang kedua, mendapat mukjizat. Mukjizat yaitu hal luar biasa yang Allah tujukan kepada umat manusia melalui dirinya. Mukjizat ini tidak diminta dan tidak dipelajari. Mukjizat ini terjadi atas kehendak Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajarannya. Lalu yang ketiga, bisyarah, yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. Lalu yang keempat, nubuat, yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu yang kelima, hasil atau pencapaian, yaitu pencapaian gemilang nan sempurna yang hanya dapat dicontoh atau dicapai oleh para rasul. Demikian itu karena ia adalah teladan yang memberi contoh terbaik. Contoh yang diberikannya adalah teladan yang paling ideal, seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hajat manusia kepada Rasul. Untuk merawat fitrah, melawan nafsu, dan memerangi setan, manusia membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Akan tetapi, Allah yang Maha Gaib tidak dapat ditemuinya secara langsung. Bahkan ia sendiri tidak pantas untuk berhadapan langsung. Kita pun tidak pantas untuk berhadapan langsung kepadanya. Karena itulah Allah mengutus para utusan berupa malaikat dan manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia, bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu, para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Dengan pengenalan dan pedoman hidup yang terjamin, manusia dapat dibimbing untuk melakukan ibadah yang benar.
Kedudukan Rasul. Yang pertama ialah sebagai hamba Allah, lalu yang kedua sebagai utusan Allah. Dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Mempelajarinya merupakan ibadah karena dengannya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya akan semakin kuat. Lalu dalam sunnah pun terdapat hukum-hukum atau dapat menjadi hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Yang dibiarkan tidak perlu dipertanyakan. Pemahaman kita terhadap hukum-hukum ini penting agar ibadah kita bersih dari bid'ah dan kufarat. Lalu dalam sunnah pun terdapat konsep ibadah, di mana pemahaman yang mendalam terhadap sunnah juga memberikan konsep yang benar dalam mendakwahkannya. Di samping memberikan gambaran yang utuh tentang pribadi Rasul dan syariat. Karena dakwah merupakan ibadah, maka bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga pendekatan dan metodologi yang digunakan. Hal ini perlu supaya tidak terjadi kontraproduktif. Pemahaman yang benar dan utuh terhadap sunnah beliau dalam berdakwah akan memberikan hasil yang baik. Lalu terdapat sifat-sifat Rasul yang harus kita teladani. Yang pertama ialah sidik atau jujur. Lalu yang kedua ialah amanah. Yang ketiga ialah fatonah atau cerdas. Dan yang keempat ialah tablik. Karena itulah Allah menjadikan sebagai suri tauladan terbaik bagi siapa saja yang mengharap ridha Allah, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah pendidikan agama. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.